Pernah nggak sih lo ngerasa males banget padahal kerjaan numpuk? Rasanya berat banget buat gerak dari kasur. Di video ini, kita bakal bongkar 7 kebiasaan sepele yang bikin kita makin malas. Yuk, langsung aja ke kebiasaan pertama. Kalau bicara soal alasan utama, kenapa kita sering malas, juaranya pasti menunda-nunda pekerjaan, atau yang sering disebut prokrastinasi. Fenomena ini bukan cuma dialami 1-2 orang, tapi hampir semua orang pernah merasakannya. Rasanya selalu ada alasan untuk bilang, nanti aja deh. Padahal, tugas-tugas itu tetap menumpuk dan gak akan selesai sendiri. Awalnya sih santai, niatnya cuma mau rehat sebentar, nonton satu episode series favorit, atau main game sebentar buat refreshing. Tapi tanpa sadar, waktu berlalu begitu cepat. Tugas-tugas yang harusnya dikerjakan malah tetap nongkrong di kepala, bikin kita nggak benar-benar bisa menikmati waktu santai itu. Semakin lama ditunda, beban di pikiran justru makin berat. Deadline yang tadinya masih jauh, tiba-tiba terasa semakin dekat dan menakutkan. Rasa cemas mulai muncul, apalagi kalau lihat kalender yang penuh dengan tenggat waktu. Tugas-tugas kecil yang awalnya terlihat sepele, lama-lama berubah jadi monster raksasa yang menakutkan. Setiap hari, tumpukan pekerjaan makin tinggi, dan kita makin tertekan melihatnya. Akhirnya, semua dikerjakan di detik-detik terakhir. Begadang jadi teman setia, kopi jadi penyelamat, dan panik jadi rutinitas. Kita ngetik terburu-buru, berharap semua bisa selesai sebelum waktu habis. Hasilnya, jauh dari maksimal. Kita jadi stres, kecewa sama hasil kerja sendiri, dan berjanji dalam hati nggak mau ngulangin lagi. Tapi entah kenapa, siklus ini terus terulang. Menunda pekerjaan itu ternyata bukan cuma soal waktu yang terbuang, tapi juga soal emosi dan energi yang terkuras. Kita jadi gampang lelah, mood turun, dan motivasi makin hilang. Prokrastinasi bikin kita terjebak dalam lingkaran malas yang sulit diputus. Setiap kali menunda, rasa bersalah dan cemas makin menumpuk, bikin kita makin sulit untuk mulai. Tapi kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilawan. Mulai dari langkah kecil seperti bikin to-do list atau mengatur waktu kerja, bisa jadi awal perubahan. Yuk, lawan kebiasaan menunda mulai dari sekarang, supaya hidup kita jadi lebih ringan dan produktif. Kebiasaan kedua, begadang tanpa alasan jelas. Niatnya nonton satu episode, tahu-tahu udah jam 3 pagi. Kurang tidur bikin badan lemes, mood jelek, dan motivasi anjlok. Seharian cuma pengen rebahan, produktivitas ambiar. Siklusnya berulang, malam susah tidur, siang lemes. Tidur cukup itu kunci biar nggak jadi zombie seharian. Coba atur jam tidur, biar energi dan semangat tetap terjaga. Sering banget kita kejebak scrolling gadget tanpa tujuan. Algoritma sosmed bikin kita betah berjam-jam, waktu habis tanpa sadar. Paparan info berlebihan bikin otak lelah dan insecure. Dopamin instan dari like dan video lucu bikin aktivitas lain terasa membosankan. Akhirnya gampang terdistraksi dan makin malas. Batasi waktu main gadget, biar nggak terjebak penjara digital. Nggak punya jadwal harian itu kayak pelaut tanpa peta. Bangun pagi tanpa tujuan bikin kita gampang terdistraksi. Seharian sibuk, tapi nggak ada yang benar-benar selesai. Otak capek ambil keputusan kecil terus-menerus, akhirnya jadi malas. Bikin daftar tugas harian meski cuma 3 hal penting. Dengan rencana, kita lebih proaktif dan semangat. Tanpa peta, kita cuma nyasar di pelabuhan kemalasan. Melewatkan sarapan bikin energi pagi langsung habis. Tubuh butuh asupan setelah semalaman puasa. Nggak sarapan bikin lemes, susah fokus, dan mood jelek. Akhirnya rebahan dan scrolling HP jadi pilihan utama. Sarapan simple aja udah cukup buat nyalain semangat. Anggap sarapan sebagai investasi energi buat seharian. Lingkungan berantakan bikin otak susah fokus. Meja penuh barang bikin kita overwhelmed sebelum mulai kerja. Rasa kewalahan ini bikin kita makin malas. Sebaliknya, ruangan rapi bikin pikiran tenang dan semangat naik. Mulai hari dengan beresin meja atau kamar, biar otak siap produktif. Coba deh, efeknya bakal kerasa banget. Pernah nggak sih, seharian cuma duduk di sofa atau di depan komputer, terus badan rasanya makin berat, gampang capek, dan jadi malas ngapa-ngapain. Nah, itu tandanya kamu bisa jadi kena sindrom kurang gerak. Kurang gerak bukan cuma bikin badan lemas, tapi juga bikin pikiran jadi kurang semangat. Kalau dibiarkan, kebiasaan ini bisa berdampak ke kesehatan jangka panjang loh.
Duduk terlalu lama, bikin sirkulasi darah jadi nggak lancar. Otot-otot tubuh terasa kaku, dan energi kita cepat banget drop. Selain itu, risiko penyakit seperti obesitas, diabetes, bahkan masalah jantung juga bisa meningkat kalau kita jarang bergerak. Tubuh kita memang didesain untuk aktif, bukan cuma diam di satu tempat. Makanya, penting banget untuk selipin olahraga ringan di sela-sela aktivitas. Nggak harus yang berat, cukup jalan kaki keliling komplek, stretching sebentar di samping meja kerja, atau naik turun tangga. Gerakan kecil ini udah cukup buat bantu tubuh tetap aktif dan sehat. Saat kita bergerak, tubuh akan memproduksi hormon endorfin yang bikin mood jadi lebih baik dan energi bertambah. Nggak cuma fisik yang terasa segar, tapi pikiran juga jadi lebih positif dan semangat menjalani hari. Memang, awalnya mungkin terasa berat buat mulai bergerak, apalagi kalau sudah terbiasa duduk lama. Tapi setelah dicoba, badan dan pikiran pasti terasa lebih segar, tidur pun jadi lebih nyenyak, dan produktivitas meningkat. Ingat, kamu nggak perlu olahraga berat atau pergi ke gym setiap hari. Yang penting, rutin bergerak dan aktif setiap hari, sekecil apapun gerakannya. Yuk mulai gerakin badan dari sekarang, biar semangat dan kesehatan tetap terjaga. Itu tadi 7 kebiasaan yang bikin kita malas. Kadang, tanpa sadar, kebiasaan-kebiasaan kecil itu bisa banget menghambat produktivitas dan bikin kita makin susah buat berkembang. Tapi jangan khawatir, semua orang pasti pernah kok ngerasain hal yang sama. Yang penting, kita mau mulai berubah, walaupun pelan-pelan. Coba cek, dari 7 kebiasaan tadi, mana yang paling sering lo lakuin? Atau mungkin ada kebiasaan lain yang belum disebut? Ceritain pengalaman lo di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain juga. Sharing itu penting, supaya kita bisa saling support dan belajar bareng-bareng. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Dengan begitu, lo nggak bakal ketinggalan tips-tips seru dan motivasi lainnya dari channel ini. Dukungan dari kalian bikin kita makin semangat bikin konten yang bermanfaat. Ingat, perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Nggak perlu langsung mengubah semua kebiasaan sekaligus. Cukup pilih satu aja dulu yang paling gampang buat lo ubah. Setelah itu, baru deh pelan-pelan tambahin kebiasaan baik lainnya. Mulai dari langkah kecil, lama-lama jadi perubahan besar. Setiap hari, lakukan satu hal positif, sekecil apapun itu. Percaya deh, konsistensi jauh lebih penting daripada langsung sempurna. Prosesnya memang nggak instan, tapi hasilnya pasti terasa. Semangat terus, jangan biarin rasa malas ngatur hidup lo. Kamu pasti bisa jadi versi terbaik dari diri sendiri. Ingat, setiap orang punya prosesnya masing-masing, jadi jangan bandingin diri lo sama orang lain. Fokus aja sama perkembangan lo sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat dan terus berproses. See you!